Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Alifulani Wairunisa, NIM 1824 10 10 10 08. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 6 praktikum data mining tentang k-means clustering. Nah, yang pertama dilakukan itu kita mengimport library-library yang akan digunakan dalam proses clustering. Yang pertama itu kita mengimport library k-means. Ini gunanya untuk pencarian centroid dan juga pencarian hasil dari clustering. Kemudian yang kedua itu ada library pandas atau panda. Gunanya ini untuk eksplorasi data, cleaning data dan juga manipulating data, dan juga berfungsi untuk memfasilitasi pembuatan data frame. Nah, untuk yang selanjutnya adalah library minimax scaler. Gunanya itu untuk proses normalisasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada library pyplot. Itu gunanya untuk menampilkan plot scatter atau titik sebaran. Nah, kemudian soal yang pertama itu normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Jadi yang pertama itu kita harus membuat variabel data frame-nya dulu untuk menampung hasil bacaan dari file dataset.csv-nya. Di sini saya membuat variabel df untuk menampung hasil bacaan dari file iris.csv. Nah, ketika di run hasilnya kan seperti ini. Ini masih banyak lagi ke bawahnya, jadi ini hanya ditampilkan 5 data teratasnya saja. Kemudian untuk proses normalisasinya sendiri, membuat variabel baru terlebih dahulu, yaitu variabel scaler untuk menampung metode minmax scalernya. Kemudian di sini ada scaler.fit. Ini gunanya untuk normalisasi pada kolom atau data yang dijadikan parameter. Di sini yang dijadikan parameter itu adalah kolom sepaleng. Kemudian setelah dilakukan normalisasi, nilai atau value dari data pada kolom sepaleng ini nanti akan diganti dengan value yang baru dengan menggunakan metode scaler.transform. Hal itu juga berlaku pada kolom sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian setelah hal itu dilakukan, maka dilakukan pencetakan data frame-nya. Kemudian untuk yang kedua itu disuruh menampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, yang dilakukan adalah pertama membuat atau memasukkan figurnya terlebih dahulu, yaitu dengan plt.figure dengan figur size-nya atau ukuran figurnya itu 20,5. Maksud dari 20,5 ini adalah seukuran 20 baris dan juga 5-nya ini adalah seukuran 5 kolom. Nah, kemudian di sini saya membuat subplot ini berdasarkan permintaan yang ada pada soal. Di soal itu kan diminta ada 4, yaitu 4 pasangan antara sepal length, sepal width, sepal length, petal width, dan seterusnya. Jadi di sini saya membuatnya 4, menampilkan 4 pasangan tadi sebelum dilakukannya clustering. Nah, di sini ada 1, 4, dan 1. Ini maksudnya 1 ini adalah merepresentasikan baris. Jadi nantinya figur itu akan dicetak dalam satu baris ke samping. Untuk 4 sendiri nanti figurnya akan dibagi menjadi 4 bagian ke samping. Nah, untuk 1 ini merepresentasikan kategori dari pasangannya. Jadi untuk pasangan yang pertama itu 1, untuk pasangan yang kedua di sini diisi 2, pasangan yang ketiga 3, pasangan keempat 4. Nah, di sini dilakukan scatter. Scatter di sini itu untuk menampilkan value apa saja yang ingin ditampilkan pada plot scatternya. Lalu nantinya data frame-nya akan dipanggil di sini berdasarkan variety-nya, yaitu versicolor juga virginica. Kemudian nanti akan diberi warna. Di sini untuk yang versicolor sepal length
vesicular cephaloid itu akan diberi warna merah. Kemudian kalau untuk yang Virginica cephaloid itu warna hijau, untuk setosanya sendiri itu warna biru. Kemudian dilakukan ini untuk X label dan Y labelnya ini. Untuk yang pertama itu cephaloid dan juga cephaloid. Kemudian untuk plt.legend ini gunanya itu untuk menampilkan keterangan nanti di gambarnya berdasarkan warna dari setiap skaternya. Itu juga sama untuk pasangan yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Sehingga di run hasilnya akan menjadi seperti pada layar. Nah, kemudian soal yang selanjutnya itu klasterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, untuk yang K sama dengan 2 itu kita membuat variabel k-means-nya dulu untuk menampung nilai dari k-means-nya, hasil dari clusteringnya. Kemudian di sini dibuat 4 karena untuk setiap pasangannya. Tadi kan ada 4 pasangan. Nah, kemudian setelah itu dibuatkan variabel baru lagi untuk setiap pasangannya untuk dilakukan ini fit underscore predict ini. Kemudian setelah itu dilakukan, lalu dilakukan pencetakan dari variabel SLSW, SLPW ini yang merepresentasikan setiap pasangan yang diminta pada soal. Nah, kemudian setelah dibuat variabel, maka data tersebut disimpan dengan sintaks seperti pada layar berdasarkan pasangannya juga. Kemudian dilakukan pencetakan dengan df to string. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, kita mencari centroid. Cara mencari centroidnya itu dengan menggunakan sintaks seperti ini, k-means.cluster_centers. Nah, ini juga dibuat 4 berdasarkan 4 pasangan yang ada. Lalu setelah ini diketik, nanti akan dilakukan pencetakan kembali. Kemudian kalau di run nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang K sama dengan 2 ini nanti akan ditampilkan scatter plotnya. Masih sama seperti tadi sintaksnya, hanya yang membedakan itu di keterangan gambarnya saja, di plt.legend-nya ini. Kemudian untuk scatternya ini hanya menggunakan 2 saja. Menggunakan 2 saja, yaitu sepal-length dan juga cephaloid-nya saja berdasarkan dari ini df-nya ini. Jadi dibuatkan variabel df1 itu untuk yang sepal-length cephaloid sama dengan 0, juga yang df2 ini untuk yang sama dengan 1. Jadi kan dia dibagi menjadi 2 kelas, jadi ada 0 dan juga 1. Nah, kemudian untuk yang pasangan kedua, untuk yang sepal-length dan petaloid itu juga sama sampai ke pasangan yang keempat. Nah, ketika di run akan memunculkan gambar seperti ini. Jadi dia itu dipetakan atau diklasterkan menjadi 2 klaster. Nah, untuk yang K sama dengan 3 dan juga K sama dengan 4 itu sama. Yang membedakan nanti ketika di run gambarnya itu akan berbeda, karena untuk yang klaster K sama dengan 2 itu kan dia di klaster menjadi 2 klaster, dibagi 2 klaster. Nah, kalau yang 3 dia dibagi menjadi 3 klaster. Nah, seperti ini. Untuk yang K sama dengan 3 ini, hijau ini menunjukkan klaster 2. Untuk yang biru dia merupakan klaster pertama, yang merah ini merupakan klaster 3. Nah, untuk yang berwarna oranye ini merupakan centroidnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang K sama dengan 4, dia itu dibedakan menjadi 4 warna. Di sini maksudnya itu dia dibedakan menjadi 4 klaster, dibagi menjadi 4 klaster. Seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya itu analisislah perbandingan scatter plot sebelum dan juga setelah clustering. Nah, sebelum terjadinya clustering, maka plot sebaran itu masih tidak jelas, dia itu
titik-titiknya itu masih belum jelas. Jadi kalau misal dilihat pada gambar ini seperti hijau dan juga merahnya ini masih bercampur. Kemudian tidak bisa ditentukan gitu, bagian-bagiannya masing-masing itu tidak jelas. Nah, kalau misal sudah di clustering itu sudah jelas bagian-bagiannya seperti ini. Jadi yang awalnya itu kita mengiranya ini akan dibagi dua, untuk pojok yang sini dan juga pojok yang sini, itu ternyata dibedakannya itu beda, tidak seperti yang terlihat secara kasat mata. Jadi ketika di run hasilnya itu dipetakan seperti ini. Jadi ada di sini, jadi yang di bawah ini masih masuk ke yang klaster pertama. Seperti itu. Untuk yang klaster 3 juga, jadi dibagi lagi menjadi 3. Yang tadi ini menjadi satu bagian, itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Untuk yang 4 juga sama, jadi yang tadi menjadi 3 dibagi lagi, untuk yang tadi 1 dibagi lagi jadi 2, seperti itu. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, kalau dilihat dari gambarnya sendiri, K terbaik itu diperoleh ketika distance atau jarak titiknya per cluster itu kecil dan juga similarity-nya itu besar. Nah, kalau dilihat dari gambar-gambar cluster-cluster ini, menurut saya K terbaiknya itu adalah K sama dengan 3, karena untuk K sama dengan 3 ini titik-titiknya itu, jarak antar titiknya itu jelas, kemudian besar jaraknya juga sama, kemudian jarak antar titik dan sentroidnya juga tidak jauh, seperti itu. Jadi menurut saya yang K terbaiknya itu adalah K sama dengan 3, karena range antar titiknya tadi. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah penjelasan atau salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.